Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror di dalam kitabnya Kasyful Ummah membawakan beberapa sabda Nabi kita Muhammad SAW yang menerangkan bahwa memang Allah menciptakan ada orang-orang tertentu menjadi kunci pembuka kebaikan. Mafatihul khair, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup kejelekan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Sebaliknya, ada orang yang diciptakan oleh Allah menjadi kunci kejelekan dan menutup kebaikan. Na'udzubillah. Tapi kita kembali ya. Barangkali ada yang mendengar memang senangnya membuat kerusakan. Kemudian, oh memang dasarnya saya diciptakan oleh Allah menjadi orang yang pembawa kunci kejelekan. Bukan. Makanya harus dengar ini ya, bahwa kejelekan itu dibenci apapun bentuknya. Yang namanya jelek itu dibenci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali dan sering saya terangkan, pembentukan kepribadian seorang anak itu penting. Ini bagi orang tua dan calon-calon orang tua ya. Bagi orang tua yang sudah banyak punya anak dan calon-calon orang tua yang akan punya anak, harus dibentuk kepribadiannya semaksimal mungkin. Yang namanya anak, satu kelompok dari manusia itu namanya generasi. Coba kita amati dalam Al-Quran. Allah menceritakan manusia ini di dunia hanya ada 2 generasi. Manusia di dunia ada 2 generasi. Ada namanya generasi muslihun. Allahumma ja'alna minhum. Generasi muslihun. Allah. Apa itu generasi muslihun? Generasi muslihun adalah generasi orang-orang tertentu yang memang senangnya bikin kebaikan. Merasa puas dengan melakukan kebaikan. Merasa bangga walaupun begitu capek, walaupun begitu susah payah. Ya, menegakkan kebaikan, mengajak orang menuju kebaikan. Itu merasa bangga, merasa senang, merasa sukses. Itu generasi muslihun. Iya. Ada lagi generasi yang ngeri ini namanya generasi mufsidun. Allah. Ini bagi orang tua dan calon-calon orang tua harus tahu ini ya. Ada generasi muslihun, ada generasi mufsidun. Generasi yang memang senang, wataknya itu merusak senangnya. Berusaha semaksimal mungkin bikin kerusakan dan berbangga kalau melihat kerusakan. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui munculnya generasi muslihun dan munculnya generasi mufsidun, yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Yang paling bertanggung jawab orang tua. Baca Al-Quran, Allah khusus berbicara kepada orang tua, memberi peringatan kepada orang tua, yang ayatnya insya Allah kita semuanya hafal. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang tua, bapak ibu, suami istri, jagalah dirimu, anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa dijaga? Naro, dari siksaan api neraka. Siapa yang akan lolos menjadi generasi pemasuk neraka? Yaitu generasi mufsidun. Na'udzubillah. Mudah-mudahan keturunan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisa membentuk kepribadian generasi kita menjadi generasi muslihun yang paling bertanggung jawab. Ya.
Saya sudah berkali-kali menyampaikan, malah ini hadis mutawatir, ya. Ada orang tua yang sudah di alam sana, di alam kubur, bapak ibu, husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga, di tengah-tengah menikmati surga dipanggil oleh Allah, bapak ibu, Anda berdua akan ditingkatkan surganya yang lebih nikmat, yang lebih bagus, yang lebih indah lagi. Saya sampai apal hadis ini ya, dari senangnya. Orang tua itu akan dipindah surganya, bertanya sama Allah, bima niltu hadza ya Allah. Ma'asyiral muslimin atau para santri, mungkin ada yang punya buku saya, peranan anak, ya, terhadap kehidupan orang tua. Umumnya orang berbicara peranan orang tua terhadap anak, tapi justru saya balik, peranan anak menentukan kehidupan orang tua. Orang tua dimasukkan surga karena anak, orang tua dimasukkan neraka karena anak. Orang tua yang tepat mendidik anak akan dimasukkan surga oleh anak. Saya berbicara ini berdasarkan hadis ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, orang tua ini bertanya, bimanil tuhada ya Allah. Aku di sini sudah nikmat, sudah senang, akan dipindah surganya di surga yang paling, yang lebih indah lagi, yang lebih nikmat lagi. Apa jawaban Allah? Pertanyaan orang tua ini juga penting. Jawaban Allah lebih penting. Apa jawaban Allah? Anda berdua ditingkatkan surganya pada surga yang lebih nikmat, lebih lezat, lebih indah, bistighfari wa du'ai waladika laka. Bistighfari wa du'ai waladika laka. Dengan istighfarnya anak-anakmu yang kamu tinggal di dunia, menjadi generasi muslihun, dengan doa-doanya anak-anakmu yang engkau tinggal di dunia. Itu perjuanganmu. Di sisi lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun ini hadis dhaif, kalau tadi hadis mutawatir, ya, ada anak yang disiksa di neraka, justru yang dicari orang tuanya. Anak ini mencari orang tuanya di neraka. Ya Allah, kalau aku ini anak disiksa separah ini, bagaimana dengan orang tuaku yang melahirkan aku? Dicari orang tuanya, ternyata orang tuanya di surga. Allah menyatakan, orang tuamu perbuatannya baik, maka aku tempatkan di surga. Kamu perbuatannya jelek, maka aku tempatkan, kata Allah, kamu di neraka. Protesnya anaknya apa? Ya Allah, khudh haqqana min abina fa innahum la yurabbina. Allah, ini umat harus tahu masalahnya. Khudh haqqana, ini anak di neraka, protes sama Allah. Ya Allah, turunkan saja orang tuaku, masukkan ke dalam neraka. Aku masuk neraka ini karena ulahnya orang tuaku. Aku di dunia tidak dikenalkan dengan engkau ya Allah. Aku tidak kenal engkau gara-gara orang tuaku. Ya, karena orang tuaku menyibukkan aku urusan dunia saja. Padahal orang tuaku mampu memasukkan aku ke dalam pesantren, ke dalam madrasah diniyah, ke dalam TK Al-Quran. Ini tanganku menjadi saksi ya Allah. Tidak pernah digandeng oleh bapak dan ibuku ke TK Al-Quran, ke taman pendidikan Al-Quran, ke diniyah, ke pesantren. Malah justru ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena saya menangani pesantren ya. Kalau ada orang tua yang sibuk di rumah, anaknya ada yang di pesantren, ada yang di pendidikan formal, pendidikan duniawiyah. Kalau orang tuanya sibuk, punya anak lagi, atau ada kesibukan, mesti yang dipanggil untuk ngeladeni orang tuanya bukan yang di pendidikan formal, yang di pesantren. Ngomong sama pak kiainya, suruh pulang dulu itu anakku. Kalau yang di SMP, di SMA, ndak berani.
Takut apa? Takut ndak naik, takut ndak lulus. Ya, seakan-akan pemberi rizkinya adalah hal-hal yang kaitannya dengan keduniaan. Ini saya ngomong karena saya melihat pelaku-pelaku ini. Jadi artinya masalah agama dinomor duakan. Padahal kalau Masya Allah, apalagi melihat sekarang ini ya, yang mewarnai anak-anak kita dengan budaya-budaya negatif di luar sana. Luar biasa. Bentengnya yang paling utama adalah pendidikan agama. Bentengnya yang paling utama adalah iman. Tanpa pendidikan Islam, tanpa iman, anak kita terkena angin puting beliung, berbagai kerusakan, berbagai warna budaya. Ini tidak bisa dipungkiri, ini sudah kita lihat semuanya. Sudah lihat. Maaf, saya bicara di tempat yang suci, di zawiyah, tempat zikir, tempat kita tahfidzul Quran, tempat kita baca Al-Quran, tempat kita. Beberapa hari yang lalu ada orang tua membawa anaknya, kira-kira umurnya menjelang 20 tahun, anak laki-laki, sedang kebingungan, syak terhadap Allah. Kenapa mas kamu bingung? Saya baca di YouTube dari berbagai ajaran, dari berbagai akidah, dari berbagai agama, akhirnya saya juga jadi ragu. Apalagi di YouTube ada tulisan Tuhan telah mati. Allah, yang baca remaja yang kosong plong, tidak ada pendidikan agamanya. Tuhan telah mati. Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ini ada spanduk daerah bebas Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, daerah bebas Tuhan. Allah. Yang lucu lagi, kalau sudah bebas Tuhan, remaja putra putri bebas, nanti sampai hamil keluar anaknya, lucu lagi, katanya Tuhan telah mati, katanya bebas Tuhan. Ketika anak itu lahir, anak Tuhan. Jadi anak Tuhan banyak sekali. Hebat ya anak Tuhan ya. Kira-kira anak Tuhan soleh apa toleh kira-kira? Innalillah. Hanya satu yang bisa menangani hal ini. Hanya satu kendalinya, yaitu pendidikan agama, yaitu iman. Iman. Dan ini banyak disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا